Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dari keburukan diri kita, jiwa kita, dan juga keburukan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan begitu juga kebalikannya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang bisa juga menunjukkan jalan baginya. Kemudian kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang terakhir bagi umat ini dan juga bagi alam semesta ini. Kemudian juga dari muqaddimah tadi itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian kita mengucapkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berhati-hatinya kita terhadap hal-hal yang baru, atau sebelumnya, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Artinya, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik hidayah adalah milik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berhati-hatilah dari hal-hal yang baru dalam agama, karena sesungguhnya hal yang baru dalam agama adalah sesat, dan sesat itu adalah tempatnya di neraka. Wal iyadu billah. Akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masih atau masuk membahas kitab Permata Pengantin. Kita semua insyaallah pengantin, baik itu yang lama ataupun yang baru ataupun yang akan jadi pengantin. Dan kita berharap dan kita harus menjalankan hidup ini ibaratnya kita seakan-akan pengantin baru terus. Jangan pernah mengatakan pengantin lama. Artinya kalau pengantin lama berarti sudah pesimis dalam menghadapi hidup ini. Tapi mari kita katakan kita ini masih pengantin baru, biar hidup ini terasa indah terus. Karena biasanya kalau dengar yang baru-baru itu terasa indah. Jadi kita motivasi diri kita, walaupun kita sudah menjadi pengantin yang lama, tetap kita mengatakan pengantin yang baru. Baru 3 tahun, baru 4 tahun, baru 20 tahun, baru 30 tahun. Yang penting ada barunya. Yang penting ada barunya. Kita masuk ke judul yang sudah masuk sebenarnya, yaitu keistimewaan menikah. Kita sudah masuk ke subjudulnya, yaitu motivasi menikah. Kita sudah baca 3 ayat sebelumnya, dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke ayat yang keempat, ayat yang memotivasi kita untuk menikah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Mari kita perhatikan dengan sebaik mungkin ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama, wa min ayatihi,
di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya sebatas ilmu, bukan hanya sebatas sumber ilmu, tetapi sebagai ayat, sebagai tanda-tanda. Apa maksudnya tanda-tanda? Sebagai mukjizat. Apakah yang dimaksud dengan mukjizat? Artinya segala yang berhadapan dengan Al-Qur'an pasti akan lemah. Karena mukjizat itu artinya melemahkan yang lainnya. Nah, kalau ada perkataan, pendapat yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maka ingatlah yang lain itu harus kita kalahkan, harus kita lemahkan. Kenapa? Karena berhadapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan mukjizat yang sifatnya mengalahkan, melemahkan yang lainnya. Nah, di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah menciptakan buat kalian. Karena ini dhamirnya lakum kepada laki-laki, kalau perempuan lakunna. Allah menciptakan buat laki-laki, untuk laki-laki azwaja, pasangannya. Pasangan di sini adalah hal yang dia butuhkan. Dari dia tidurnya, dari bangunnya sampai tidurnya. Kenapa? Karena pasangan. Yang namanya sepasang itu harus klop, harus saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sepasang mata misalnya, sepasang sepatu, sepasang sandal. Yang namanya sepasang itu tidak mesti sama. Yang penting apa? Berpasangan. Sebab kalau sama bukan pasangan namanya. Sebagai contoh misalnya, punya sandal kan? Punya sandal ya, punya sepatu, sepasang enggak? Kenapa dikatakan sepasang? Karena ada kiri dan kanan. Coba kalau sama-sama kiri, dikatakan sepasang enggak? Tidak. Kalau sama-sama kanan, dikatakan sepasang enggak? Tidak. Dikatakan sepasang karena berbeda, ada kiri dan kanan. Maka seorang pasangan itu bisa mengambil pelajaran dari sepasang sepatu atau sepasang sandal. Jadi sepasang sepatu atau sepasang sandal. Kenapa? Yang satu melangkah, yang satunya menguatkan. Yang satunya melangkah, yang satu mengiringi, mendoakan dengan satu yang lainnya. Itulah yang namanya sepasang. Sama juga ketika keinginan, harapan. Awas, hati-hati. Jadi hobi kita, hobi laki, perempuan tidak harus sama. Tidak harus sama. Ada yang suka manis, ada yang suka kecut, ada yang suka asam, ada yang suka, tidak harus sepasang. Tidak harus sama. Karena sama tidak harus sama. Maka jangan heran, jangan mencari pasangan yang harus sama dengan kita. Justru ketika dia tidak mau yang ini, berarti kita mau yang itu. Itulah yang namanya sepasang. Nah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu, Allah menciptakan pasangan. Apa tujuannya? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan-pasangan ini? Ingat, kalau kita mau meneliti lagi di dunia ini, ada banyak yang berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Kemudian ada benci, ada cinta. Ada rindu, ada apa lagi? Ada rindu, ada apa? Apa pasangan rindu? Ada rindu, ada marah. Ada rindu, ada marah. Kemudian ada laki, ada perempuan, ada senang, ada sedih. Semuanya berpasang-pasangan. Jadi indahnya hidup itu ketika berpasang-pasangan. Indahnya hidup itu ketika ada pasangan-pasangan. Coba kalau seandainya siang terus nggak ada malam, indah nggak dunianya? Atau kebalikannya,
malam terus nggak ada siangnya. Tidak ada. Jadi indahnya hidup ini karena berpasang-pasangan. Nah, juga manusia. Indahnya hidup bagi manusia ini ketika dia berpasang-pasangan. Ketika dia berpasangan. Terlebih lagi pasangan ini hidup bersamaan. Makanya ketika Allah menciptakan laki-laki, Allah juga menciptakan perempuan. Allah juga menciptakan perempuan, pasangannya. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar laki-laki ini hidup tentram, damai dengan perempuannya, dengan pasangannya. Dan begitu kebalikannya, perempuan akan hidup tenang, nyaman. Jadi yang diinginkan perempuan itu nyaman, betul tidak? Ya kan? Nyaman dengan seorang laki-laki, maka itulah pasangan. Jadi kalau laki-laki mencari pasangannya agar dia tenang, kalau perempuan mencari apa? Agar dia nyaman. Kemanapun dia berada, ketika ada pasangannya dia nyaman. Ketika bepergian dia nyaman dengan pasangannya, dengan suaminya. Ketika dia rumah dia nyaman dengan suaminya, nyaman. Tapi kalau laki-laki apa dicari? Ketenangan, ketenangan hatinya. Ketika apa? Dia betah di rumah. Oleh karena itu, karena laki-laki ingin tenang, maka seharusnya perempuan yang jadi suami istrinya itu bagaimana caranya agar istri ini bisa berpenampilan, bisa menenangkan hati suaminya. Dari ungkapannya, tatapannya, gaya bicaranya, perilakunya, sikapnya, dia bersikap agar suaminya tenang. Dan kebalikannya juga, seorang suami juga harus juga, suaranya agak full ya. Dan seharusnya juga seorang suami juga harus bersikap, berkata, bertutur agar apa? Agar istrinya bisa nyaman. Nah, kalau tenang dan nyaman inilah yang dikatakan ayat ini, litaskunu ilaiha. Nah, bagaimana caranya agar istri bisa nyaman dengan suaminya dan agar suami bisa tenang dengan istrinya? Gimana caranya? Makanya Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kedua pasangan itu apa? Al-mawaddah dan rahmah. Ada apa mawaddah itu? Cinta. Kemudian rahmah, apa rahmah? Kasih sayang. Cinta itu yang timbul dari apa? Dari lubuk hati yang paling dalam. Kemudian rahmah itu apa? Dari sikapnya. Sikapnya penyayang. Sikapnya peramah. Sikapnya menyamankan dan menenangkan. Ingat ya, ada dua ya, saya ulang lagi. Ada namanya apa? Mawaddah, ada rahmah. Mawaddah itu apa? Cinta yang timbul dari mana? Dari hati. Warahmah itu apa? Timbul dari mana? Dari sikap dan perilaku. Makanya kalau bahasa Sumbawanya itu, kalau rahmah itu pamandi. Atau pemandi ya? Ada yang dari Sumbawa sini? 90. Mungkin cintanya hilang. Karena cinta itu terkadang diiringi dengan hawa nafsu. Tapi kalau umur 80 mungkin hawa nafsu sudah hilang. Maka muncullah yang kedua, rahmah, pemandi namanya. Saling bersikap, menyikapi dengan kasih sayang, dengan kasih sayang. Makanya binatang itu mereka tidak punya cinta tapi punya rahmah. Punya apa? Punya rahmah, punya kasih sayang. Makanya kalau seorang yang memelihara apa namanya binatang ternak, hewan, ketika dia menyayanginya, maka hewan pun ikut cinta dengan dia. Makanya kita sering lihat di media sosial itu atau di YouTube teman yang begini, ada orang yang binatang ya nggak mau berpisah dengan yang membesarkannya. Kenapa? Ada namanya apa? Kasih sayang. Bukan karena cinta, tapi karena perilakunya dia itu. Jadi binatang tidak mau berlepas diri dengan apa namanya? Dengan pemiliknya. Kenapa? Karena dia dibesarkan dari kecil sampai dia ketika berumur sudah dilepaskan lagi ke habitatnya, dia tidak mau. Ingin terus bersama dengan
dengan pemiliknya. Sama dengan anjing misalnya, ketika pemilik anjing itu begitu kasih sayang dengan anjingnya, dia tidak mau lepas. Itulah yang namanya rahmah. Nah, sama juga dengan manusia ini. Jangan kalah sama binatang. Jangan kalah sama binatang. Jadi walaupun sudah tua renta, tapi karena ada yang namanya rahmah, maka kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Makanya jangan pernah sakiti pasangan kita masing-masing. Kata Abu Ukasyah yang di luar sana, boleh sakiti fisikku, tapi jangan sakiti hatiku, karena hatiku ada kamu di sana, katanya. Betul nggak? Betul nggak Abu Ukasyah? Jadi boleh sakiti fisiknya, tapi jangan sakiti hatinya, karena hatinya ada kamu. Ya kamu itu. Hanya jangan pernah sakiti hatinya. Kenapa? Di hati itulah bertempat dua hal tadi, rahmah dan juga mawaddah tadi, dan juga warahmah. Dan kemudian Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan apa yang kita bicarakan tadi itu, masalah ketenangan, kecintaan, kasih sayang, itu juga inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu semua benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Apa maksudnya? Bagi orang-orang yang punya akalnya, pikirannya jernih, sehat. Makanya ketika Anda ingin mengawinkan anak kita, atau kita yang mau kawin misalnya yang masih gadis ini, cari orang-orang yang berpikirnya jernih, yang diajak berpikir. Bagaimana dia bisa jernih berpikirnya? Lihatlah dua hal tadi, akhlaknya dan agamanya. Kalau orang yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, maka dipastikan juga akalnya juga jernih. Itulah ukurnya. Makanya perempuan ukurnya kan 3 kemarin, 4 ya, karena hartanya, karena keturunannya, karena apa lagi? Apa perempuan 3 kenapa? Kenapa? Kecantikannya dan keturunannya 4, ya enggak? Cuman kita disuruh untuk milih hartanya. Laki-laki disuruh milih karena hartanya, karena agamanya. Tapi bagi perempuan untuk memilih laki-laki ada 2. Apa itu? Agama dan akhlaknya. Nah, untuk mengakui bagaimana caranya orang ini berakhlak yang akalnya bersih dan jernih, ketika punya 2 tahap tadi, berakhlak dan beragama. Makanya wahai para orang tua, ketika ada yang melamar, karena 2 hal ini segera iakan dia. Tapi kalau tidak, jangan sampai nanti jadi langka dan punah. Jadi laki-laki sekarang itu semakin lama makin punah, semakin langka. Di mana langkahnya? Ya kita lihat di masjid masih jarang, lagi sholat subuh banyak pemuda-pemuda yang jarang ke masjid sekarang. Langka berarti kan? Langka orang yang 2 ini, maksudnya yang berakhlak dan juga beragama. Kebanyakannya di mana? Ya lihat di taman-taman. Dia di taman-taman nongkrongnya banyak situ. Nah, orang-orang seperti itu orang yang tidak punya akal. Kenapa? Bagaimana dia mungkin akan mencintai orang lain, istrinya, kalau dia tidak mencintai diri sendiri? Betul tidak? Orang yang merokok misalnya, orang merokok itu orang yang tidak mencintai dirinya. Nah, bagaimana mungkin dia akan mencintai orang lain, istrinya, anak-anaknya, atau keluarga yang lainnya, kalau dia tidak mencintai dirinya sendiri? Makanya carilah laki-laki yang beragama dan berakhlak. Ini maksudnya bagi orang-orang yang berpikir. Ini ayat juga motivasi buat kita untuk menikah bagi yang belum menikah. Kemudian yang berikutnya di surat An-Nahl ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat." Dan Allah
menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberikan kamu rezeki yang baik. Nah, lihat, mari kita perhatikan lagi ayat yang sangat mulia ini. Dan Allah menjadikan bagimu dari dirimu pasangan. Apa maksudnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan Hawa dari mana? Dari bagian laki-laki itu sendiri. Jadi tulang rusuknya. Jadi wanita itu adalah bagian dari laki-laki. Makanya dalam hadisnya Nabi bersabda, "An-nisa syaqa'iqur rijal." Wanita itu bagian terpenting dari laki-laki. Bagian yang terpenting bagi laki-laki. Dan perempuan juga adalah dia menjadi pengayom buat laki-laki itu pengayom buat dia. Makanya ketika ada orang yang sudah berumah tangga, sudah menikah, istri tidak mau jauh dari suaminya. Betul tidak? Betul ya? Betul tidak? Kenapa? Sudah jadi bagiannya. Begitu kebalikannya, suami pun ketika dia sudah menikah nggak mau jauh dari istrinya. Walaupun pergi mencari rezeki, ingin cepat pulang ke rumah. Kenapa? Karena di rumahnya dia mendapatkan ketenangan. Dia sering mendapatkan senyum dari istrinya, dia ingin mendapatkan candaan dari istrinya. Itu yang diharapkan. Makanya mendapatkan ketenangan pasangan masing-masing. Dan waja'ala, kemudian ketika ada cinta, ada rahmah, ada ketenangan di sini, dan sebagai kodrat juga, tentu juga seorang wanita ingin mendapatkan hiburan ketika dia di rumahnya. Dan hiburan yang paling bagus adalah anak-anaknya. Dengan sendiri itu naluri namanya, itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Kalau hiburan yang lainnya tak mungkin mencapai, tapi kalau anak ini, walaupun kita ngomel sehari-hari, kalau kita nggak punya anak, sepi nggak rumah? Sepi nggak? Sepi. Kenapa? Karena Allah jadikan anak itu sebagai pelipur lara. Walaupun kita sudah sering ngomel tiap hari, kita marahi, pas dia nggak ada, kita kok sepi rumah ini ya. Gitu. Jadi kita ingin terus mendengar canda tawanya. Punya satu anak, ingin dua lagi, betul tidak? Kenapa? Ya gitu, naluri sebagai manusia. Dan juga apalagi wanita punya jiwa yang namanya keibuan, yang punya sifat keibuan, ingin mengasuh anak, ingin membesarkan anak. Maka itu juga bagian dari hiburan. Bagian dari hiburan. Makanya bahkan sampai tua pun ingin nimang. Namanya nimang cucu. Ya, makanya di sini dikatakan ketika sudah punya anak, anaknya sudah besar, kok nggak ada anak kecil lagi ini? Hanya ingin dari anak-anaknya itu ingin cepat nikah, nak. Aku ingin nimang cucu katanya. Betul nggak ibu-ibu? Makanya ketika anaknya sudah tua, ingin cepat nikah ini. Kenapa? Dia ingin nimang cucu dari anak-anaknya. Itulah fitrah ibu-ibu itu, ingin menimang cucu terus. Bila perlu anaknya nggak besar-besar, kecil terus, agar dia bisa menimangnya dan menimang. Betul nggak ibu-ibu? Betul ya? Nggak perlu, nggak usah besar-besar, segitu-gitu terus, dia lucu terus katanya. Tidak bisa. Tetap itulah nama kehidupan. Dan ingatlah, dari anak-anak kita ini dan cucu-cucu kita ini mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Anda hidup sendiri, ya rezekinya segitu saja. Namun ketika sudah menikah, maka ada dua sumber rezeki di situ. Ketika sudah punya anak, juga anak ini membawa rezeki masing-masing. Jadi anak yang lahir itu tidak mengambil rezeki ibunya, tidak juga mengambil rezeki bapaknya, tetapi membawa sumber rezeki tersendiri. Jadi jangan takut banyak anak tidak punya rezeki. Orang dahulu mengatakan apa? Banyak anak, banyak rezeki. Betul itu. Karena masing-masing anak itu bawa rezeki masing-masing, bukan mengambil rezeki kakaknya atau orang lain. Makanya Nabi SAW yang juga nanti kan kita bahas,
berbangga dengan umatnya ini yang banyak anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwadul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Kata Nabi memerintahkan kepada para laki-laki, wahai para laki-laki, nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Apa alasannya Nabi bersabda, fa inni mukathirun bikumul umam, karena sesungguhnya aku bahagia kepada umatku ini. Kenapa? Jumlahnya mereka banyak. Jadi jangan percaya kepada semboyan yang mengatakan 2 anak cukup. 2 anak cukup. Tidak. Itu menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, menyalahi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita laksanakan, amalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa? Karena semakin banyaknya anak, maka semakin banyak hiburan, semakin kita juga termotivasi. Buat para suami ini termotivasi untuk bekerja lagi, untuk beramal lagi. Kenapa? Semakin banyak anak, semakin berat tugasnya dia untuk mengajarkan anak-anak. Bukan tugas sebenarnya, tapi amalan dia. Sebab kalau seorang ibu mampu mendidik anak yang soleh saja, lagi banyak kan. Ingat nanti ketika dia besar, doa-doa yang kita harapkan. Di saat kita sudah tua, nggak mampu lagi bergerak, jangankan untuk jalan, untuk makan saja nggak mampu. Siapa yang ngasih kita? Anak-anak kita nantinya. Anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah tua nantinya. Makanya itu yang kita harapkan. Kenapa kita didik sekarang orang agar menjadi anak yang soleh? Agar nanti di saat kita tua, kita dirawat seperti permata yang dijaga. Makanya di dahulu, ya berapa tahun yang lalu, ada 2 orang kakak adik bersengketa di pengadilan. Bersengketa sampai ke pengadilan, bukan karena pilkada, bukan pula karena harta. Kenapa? Karena memperebutkan merawat ibunya. Kenapa? Memperebutkan merawat ibunya. Jadi ceritanya ini, saya minum dulu. Oh, enggak cerita? Oh ya? Jadi ada 2 kakak beradik, sama-sama laki-laki. Bapaknya sudah meninggal, tinggallah ibunya. Ibunya ini tinggal bersama anaknya yang paling besar, yang namanya Hizan atau Jizan. Tinggal di desa. Dengan keterbatasan hidup di desa dan juga dengan hidupnya pas-pasan si Jizan ini, dia mampu merawat ibunya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, ketika ibunya sudah uzur, datanglah adiknya yang tinggal di kota ingin merebut ibunya ini. Dia ingin agar ibunya tinggal di kota biar bisa mendapatkan perawatan yang lebih. Ketika ada apa-apa kan bisa langsung ke rumah sakit misalnya, biar lebih cepat dirawat. Hanya begitu saja. Kakaknya nih yang Jizan nggak mau. Apa kata kakaknya? Saya masih mampu merawat ibu saya, katanya. Dan kami juga nggak ada masalah, katanya. Adiknya nggak mau. Aku juga anaknya kan. Aku juga berhak merawat ibuku juga, katanya. Biarkanlah dia kota, saya yang merawat dia, sehingga kalau apa-apa aku bisa tangani langsung ke rumah sakit yang lebih lengkap. Kata Jizan tidak. Karena inilah sampai ke pengadilan. Pengadilan pertama, kedua, ketiga, sampai yang tertinggi. Karena adiknya terus banding terus. Banding sampai tinggi. Nah, di pengadilan tertinggi, karena hakim ini sudah bingung. Ini anaknya juga anaknya memperebutkan, hanya ingin apa? Ingin merawat ibunya satu-satunya. Subhanallah. Akhirnya ketika sudah ingin memutuskan di pengadilan ini, hakim bingung. Kenapa? Karena ini anaknya juga sama-sama punya hak.
Akhirnya pun dihadirkanlah ibunya ini. Luar biasa. Itulah detik-detik yang sangat mengharukan sekali. Ketika ingin dihadirkan ibunya, kedua anak ini menggotong ibunya. Yang sebelumnya bertikai, keduanya masalah menggotong ibunya hadir di pengadilan. Kemudian muncullah pertanyaan yang paling bagus dari hakim ini. Wahai ibu, katanya, siapakah yang paling berhak mengasuhmu? Masya Allah. Apa kata ibunya? Di ibunya, dia ini berhadapan dengan hakim. Ini anak yang pertama, ini yang kedua. Pertama yang paling kecil. Wahai hakim, katanya, anak ini Jizan, ini mata kananku, katanya. Kemudian anak ini mata kiriku. Kedua-duanya akan. Nggak punya pilihan juga, ibunya bingung. Akhirnya pun hakim memutuskan. Hakim memutuskan. Akhirnya karena banyak memberikan pertimbangan-pertimbangan, akhirnya memutuskan ibunya dirawat oleh adiknya yang tinggal di kota karena banyak pertimbangan. Mendengar putusan itu, Jizan, kakaknya yang selama ini merawat ibunya dengan bahagia, dengan tidak ada masalah, langsung berlinang air mata. Kenapa? Karena permata yang begitu mahal hilang dari dia selama ini. Kenapa? Merawat ibunya dengan begitu murah, dengan begitu indah, dengan bahagia. Dia mengambilnya, makanya dia meneteskan air mata. Begitu. Yang jadi pertanyaan di sini adalah begitu mulianya seorang ibu ketika mendapatkan anak-anak yang soleh. Maka jadilah ibu yang soleh, yang didik anak-anak kita dengan tanpa lelah dan letih. Karena nantinya kita pasti akan tua. Pasti akan tua dan akan melemah fisik kita ini. Gak ada yang bisa kita harapkan dari anak-anak kita ini. Maka jadilah dengan mereka sabar. Kita mungkin sekarang menangis, tapi nanti kita bahagia. Gak apa kita sekolahkan dia di pondok, berpisah dengan kita. Gak apa kita sekolahkan di pondok-pondok yang mungkin orang bisa mengejek kita, tapi ingat nantinya kita akan bahagia. Di saat mereka menangis, kita tertawa bahagia. Kenapa? Anak-anak kita berebutan mengasuh kita. Kenapa? Karena pengaruh pendidikan sekarang kita ini. Kita lihat akhir-akhir ini misalnya, banyak anak-anak menggugat orang tuanya, menggugat hartanya, menggugat segala macamnya. Padahal mereka, kalau kita pikirkan, orang tuanya luar biasa sekali, membesarkan anak-anaknya dengan susah payah, membesarkan anak-anaknya dengan begitu perih pedih. Namun ketika anaknya sudah besar, karena salah didikan kita. Kenapa? Banyak orang tua salah mendidik anak atau salah menempatkan anak dalam mendidiknya. Apa yang terjadi? Mereka hanya mementingkan ekonomi, namun merupakan bagaimana akidah dan akhlak anak-anaknya itu. Anak-anak kita atau orang tua sekarang ini ketika memikirkan ketika anaknya lulus sekolah SMA misalnya, nanti anak saya kuliah di mana? Memikirkan nanti bagaimana kalau koleksi nanti bisa mendatangkan uang yang banyak. Dan ingatlah, tak banyak orang yang sekarang itu yang anaknya profesor, doktor malah jauh dari orang tuanya. Dia tidak pernah menjenguk orang tuanya walaupun sekali. Bahkan untuk makan saja sebentar saja mereka tidak mau. Makan berdua dengan ibunya tidak mau. Kenapa? Karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sibuk dengan gelar doktornya, sibuk dengan gelar segala macam. Namun ada orang yang tidak pernah kuliah, hanya mengenyam ilmu pondok pesantren, Masya Allah, dia begitu bahagia dengan orang tuanya. Ibunya bahagia, kenapa? Masya Allah, dia hidupnya biasa saja, tapi dia begitu emasnya, begitu permatanya seorang ibu itu dijadikan seperti sebenarnya bidadari oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena didikan mereka didikan yang baik, yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah lagi tentang seorang anak yang dahulunya ketika belum punya pekerjaan. Ini yang kisah ini Syekh Sadiq Masalam dari temannya punya teman ini kisahnya nyata di Riyadh, Arab Saudi. Jadi anaknya ini ketika masih kuliah sama ibunya, kemudian ketika mendapatkan pekerjaan, dia harus meninggalkan ibunya. Dia sangat sedih sekali. Dia ingin mengajak ibunya ke tempat dia, tapi ibunya tidak mau. Di sini saja katanya, karena tidak ada yang menjaga rumahnya.
Pergilah dia, kemudian saking sibuknya dia 20 tahun katanya tidak bertemu dengan ibunya. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita juga yang soleh. Kemudian ketika dia sering memberikan hadiah kepada istrinya, ngajak makan istrinya dan anak-anaknya, istrinya mengingatkan, "Bang," mungkin bahasa kita, "mengapa enggak ajak ibumu makan bersama?" Langsung peng katanya, langsung ingat, langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun dia mengajak ibunya. Dia mengajak ibunya ingin makan bersama. Ingin makan bersama. Hanya ditentukanlah tempat makan restoran yang paling bagus. Akhirnya dia pergi ke rumah ibunya, mengajak ibunya, "Bu, ayo kita makan bersama." Masya Allah. Belum mengatakan dia sudah siap duluan ke ibunya, semangat sekali. Baru mengajak sudah semangat. Bahkan ibunya langsung bukan nunggu di rumah, nunggu di pintu halaman rumahnya. Saking semangatnya menghadiri undangan anaknya ini. Sesampainya di di rumah makan itu, ibunya nggak memandang menu itu, dia terus memandang anaknya. Masya Allah, anaknya sudah besar, sudah punya anak. Terus nggak berhentinya seorang ibu ini senyum memandang anaknya yang selama ini tidak pernah berjumpa. Terus Masya Allah, sampai-sampai lupa menu makan itu. Sampai-sampai pas buka menu makan itu kebalik. Saking bahagianya seorang ibu itu ketemu dengan anaknya yang sudah besar ini. Habis itu pulanglah, selesai sudah. Nggak beberapa hari kemudian ibunya meninggal dunia. Beberapa hari kemudian ibunya meninggal dunia. Betapa terpukulnya seorang anak ini. Selama ini dia hanya sibuk dengan anaknya, sibuk dengan pekerjaannya, tapi melupakan permata yang begitu indah bagi kehidupannya dia itu. Dia pun menangis, tak pernah berhenti. Kemudian seminggu setelahnya itu ada undangan makan di restoran yang sama, pula. Dia pun menghadiri acara tersebut dan ternyata pas saya makan, ternyata makanannya sudah dibayar. Ternyata yang bayar itu ibunya yang sudah meninggal. Ternyata dari makan yang pertama itu, ibu juga mesan untuk minggu berikutnya untuk mengajak anak-anaknya. Tetapi ibunya sudah duluan meninggal dunia. Oleh karena itu, sebagai seorang ibu atau sebagai anak, mari kita manfaatkan permata yang begitu indah ini agar kita mendapatkan juga nanti balasan dari anak-anak kita nantinya juga kita jadikan seperti permaisuri atau seperti putri raja yang dibanggakan oleh anak-anak kita nantinya. Makanya sekarang didik mereka dengan akhlak yang mulia, dengan agama yang bagus, agar nantinya di saat kita tua nantinya kita juga mendapatkan perlakuan yang begitu baik dari anak-anak kita. Makanya semakin banyak anak, maka semakin banyak orang yang menghargai kita, yang merawat kita nantinya, karena kita juga merawat mereka dengan baik dan tulus. Tentunya dengan berdasarkan agama dan juga tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya ini akan panjang bahasannya. Ini bukan ayat tapi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sekarang kita lanjut ke tanya jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya tentang pertanyaan dari Anda semuanya. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan, disampaikan atau didiskusikan. Bisa langsung bertanya atau tulis di kertas.
Silakan, langsung bertanya. Silakan Ummu Ukasyah. Ya, ciri-ciri bagaimana cara mengetahuinya. Jadi bagaimana cara mengetahuinya bahwasannya laki-laki itu punya akhlak yang bagus dan agama yang bagus pula. Ya, jadi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Ketika ada seorang laki-laki yang ingin melamar putrimu atau saudarimu atau siapa saja, ini untuk para laki-laki, para wali ini, yang mana kalian rela dengan agamanya dan juga akhlaknya, maka segera nikahkan dia. Nabi tidak menyuruh apa pekerjaannya, tidak minta apa pekerjaannya, tidak minta berapa gajinya, tidak. Dua, agamanya dan akhlak. Ya, ngerti ya? Kenapa? Karena banyak di antara orang tua sekarang ini yang melalaikan ini. Ketika ada orang yang tanpa pamit, tanpa segala macam bawa anaknya, namanya ngapel, nama itu ngapel ya, di bawah, nggak banyak tanya, dibiarkan saja. Dari mana, sama siapa, nggak tanya. Itu bahayanya orang pacaran gitu. Anehnya lagi ketika ada orang melamar, banyak pertanyaannya, siapa keluargamu, bagaimana pendapatmu. Kenapa enggak ketika ada yang bawa, tanya saja. Kenapa pas ngelamar diperberat? Jadi ketika ada yang melamar dipersulit, banyak pertanyaannya. Nah, bagi orang yang paham agama hanya dua saja. Apa pertanyaannya? Apa agamanya dan apa akhlaknya. Terus pertanyaannya, bagaimana cara mengetahuinya bahwasannya orang ini punya akhlak yang bagus, punya agama yang bagus. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, waktu beliau masih hidup, beliau didatangi oleh apa? Oleh muridnya. Dan sekarang jadi ulama di Arab Saudi sana. Waktu itu beliau masih kuliah. Jadi murid beliau ini masih kuliah S1 di Riyadh sana. Jadi datang setelah pengajian, datanglah murid ini, Syekh katanya, bolehkah aku melamar putrimu? Masya Allah, ini gentleman sekali nih muridnya. Padahal masih S1, belum punya pekerjaan lagi, tapi berani melamar putri seorang Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kata Syekh ini terdiam, tanpa bahasa, tanpa jawaban. Kata beliau, nanti datang lagi setelah sebulan, katanya. Datang lagi setelah sebulan. Nah, dari hari itu sampai hari sebulan berikutnya itu, Syekh ini bertanya tentang siapa dengan diam-diam, punya mata-mata. Bertanya kepada sepuluhan sampai tanpa sepengetahuan anak itu, tanpa sepengetahuan tersebut. Nah, ketika sudah terkumpul informasi yang bagus, yang matang, yang bagus, Syekhnya langsung menghubungi murid tadi itu, dan muridnya sudah melupakan. Mungkin Syekh ini nggak mau, langsung menelpon ke orang tersebut, mencari nomor HP-nya. Apa kamu sebulan? Ya betul, katanya. Syekhnya terkenal sekarang. Kenapa? Jadi kamu lamar saya? Oh ya, jadi hanya lamar terus. Nah, bagaimana caranya? Caranya jangan tanya langsung ke dianya. Tanyakan kepada orang-orangnya itu, orang-orang yang tahu dengan dia bagaimana. Karena kalau tanya orang langsung, jadi dia berpura-pura orang soleh kan? Dia pura-pura jadi orang yang soleh, pura-pura jadi orang yang Masya Allah. Atau dengan cara-cara lain. Berikan waktu, tenggang waktu, berapa hari, berapa bulan gitu, untuk mengetahui siapa dia. Cari dulu, bilang, jangan tolak dulu, datang lagi nanti. Atau tunggu kabar dari saya. Biar kita sambil mencari, tanyakan temannya gimana dia, tanyakan gurunya gimana dia, tanyakan orang yang ikut dengan dia. Kenapa?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Lihatlah dari mana kamu mengambil agama kalian. Nah, ketika ingin tahu agama seorang dan akhlaknya, tinggal lihat teman-teman, dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia bergaul. Kemana saja ke tempat mainnya. Apa saja yang dia pelajari. Dan itu banyak hal. Sehingga dengan sebulan insya Allah kita sudah mengetahui. Sebab kalau kita mencari tahu dari orangnya langsung, mungkin dia bisa saja berpura-pura. Modus sehingga dia zahirnya bagus padahal tidak. Makanya anggaplah dia itu seperti dia tidak mengetahui kita sedang mencari dia, padahal kita sedang mata-mata dia misalnya. Dan seorang calon perempuan juga punya hak dia. Misalnya kalau saya ada seorang gadis misalnya, ada orang yang ingin melamar dia, nggak apa-apa dia cari siapa dia ini. Tanya banyak orang, tanya teman-temannya, tanya segala macam. Yang paling bagus itu tanya orang tuanya, atau orang terdekat dengan dia. Orang yang paling tahu buruk baiknya kan orang tuanya kan, orang tuanya. Ini kisah nyata ini baru-baru ini. Jadi di Pondok Abu Bakar itu ada seorang ustadz masih bujang, dia mencari istri. Akhirnya dia tanya kepada seniornya, dan seniornya punya istri. Istrinya langsung menghubungi orang tuanya, karena istrinya ini punya adik yang masih gadis pula. Akhirnya apa yang terjadi? Ustadz di Abu Bakar ini langsung berkomunikasi dengan orang tua si gadis tersebut, bukan dengan gadisnya, orang tuanya langsung. Orang tuanya nanya ke dia, hanya lihat apa adanya. Dan si wanita ini calon istri nggak tahu apa-apa. Sampai pada hari ngelamar pun dia nggak tahu bahwasanya dia akan dilamar. Noto diri istilahnya. Dia nggak tahu diri bahwasanya dia akan dilamar. Baru sampai harinya haknya pun baru dia nggak tahu juga. Dia seperti linglung perempuan nih. Tapi karena orang tuanya yakin, oh dia orangnya bagus, dia orang tuanya masalah sampai 4 bulan baru bisa meyakinkan orang tuanya. Tapi perempuannya nggak tahu, istrinya nggak tahu apa-apa. Tapi alhamdulillah di hari haknya itu, ketika ibunya langsung yang bayangkan di hari haknya itu, setelah ajab qabul yang sudah selesai resepsi pernikahan, kan suami kan ingin pergi ke tempat istrinya malah mengunci pintu dari dalam malah. Jadi istrinya ini nggak mau masukin suaminya padahal sudah ajab kabul ini. Katanya masih gemetar katanya. Jadi pas tangan buku nikah tuh masih gemetar katanya. Noto diri karena dia nggak tahu perasaannya gimana. Tapi setelah itu katanya ibunya langsung menenangkan, masya Allah, itulah yang namanya pacaran setelah menikah. Saya tanya langsung kepada dia datang ke rumah saya, yang lakinya sama istrinya ngobrol dengan istri saya. Masya Allah, ternyata mereka lucu-lucu, ternyata jadi bahan lucuan katanya. Di hari-hari kedua, ketiga itu mereka mentahukan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena sebelumnya tidak pernah ketemu, tidak ada komunikasi. Ternyata indahnya pacaran setelah menikah, luar biasa katanya. Yang sebelumnya malu-malu, sekarang malu-maluin katanya. Jadi begitulah. Jadi indahnya itu ketika sudah halal, masya Allah, lebih nikmat lagi, lebih indah, lebih nikmat kalau diceritakan bagi pasangan. Masya Allah, mereka tuh begitu luar biasa. Tahu sendiri katanya. Jadi itu. Jadi diantara caranya itu jangan langsung kepada orang-orangnya, cari dari keluarganya dan segala macam. Makanya penting yang namanya keturunan, kemudian teman-teman, kemana dia harus berguru, dan juga yang paling penting adalah manhajnya itu. Bagaimana manhajnya? Bagaimana cara dia mendapatkan ilmu itu? Tanya dulu siapa idola dari ustadznya, siapa yang sering dia dengar kajian-kajiannya. Karena itu penting. Kenapa? Karena dia nanti akan jadi imam buat istri dan anak-anaknya, kemana dia mengarahkan anak-anaknya itu. Jadi itu diantaranya wallahu, dan insyaallah ada banyak cara lain insyaallah. Diantaranya itu wallahu ta'ala. Ada lagi yang lain? Ditulis atau disampaikan langsung nggak apa. Nah, apa boleh kita menolak laki yang baik karena apa? Tidak cinta. Masya Allah.
Ya, makanya itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza ja'akum, saya ulang lagi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Ketika kalian didatangi oleh seorang yang akhlaknya bagus dan agamanya bagus, maka nikahkanlah dia. Nabi tidak menyuruh wali untuk menanyakan putrinya. Tidak. Nabi tidak menyuruh para orang tua untuk menanyakan putrinya mau atau tidak, cinta atau enggak, tidak. Apa kata Nabi? Wa illa takun fil ardi fitnatun aw fasadun 'arid. Sebab kalau kamu tidak segera menikahkan dia ini, maka akan terjadi fitnah di dunia atau kerusakan yang sangat besar. Ada nggak Nabi mengatakan ketika anaknya tidak cinta? Tidak. Contoh tadi itu yang saya katakan tadi, fakta dan nyata ini, dia tidak tahu siapa suaminya, nggak tahu, hanya dengar saja. Walaupun dia kuliahnya di Unsa, pernah satu kampus katanya, pernah juga satu dalam kegiatan, tapi nggak pernah saling tahu. Bahkan kata ceritanya ini sama suaminya ini, bahkan di hari haknya pun dia masih tidak suka sama suaminya. Kenapa? Karena nggak tahu, nggak cinta. Tapi karena dia menurut sama orang tuanya. Apa? Inilah didikan yang bagus ya. Karena anaknya ini menurut sama orang tuanya. Apa yang terjadi? Dia rela dengan keputusan orang tuanya. Dia mentaati. Karena apa? Kata Nabi SAW, ketika orang tua merintahkan kita selama itu baik, maka laksanakan. Dan tidak boleh bermaksiat. Itulah bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Hanya karena tidak cinta. Ingat, cinta itu tumbuhnya kapan? Kan belum ketemu kan? Bagaimana cinta kalau nggak ketemu? Sama dengan pasangan tadi ini, itu jadi inspirasi yang lainnya. Tidak pernah ketemu, nggak ada cinta katanya. Betul juga kata anak tadi, saya nggak cinta dengan dia. Tapi karena orang tuanya melihat akhlaknya ini bagus. Tutur katanya, bayangkan 4 bulan mencari tahu tentang laki-laki ini. Nggak langsung terima. Ketika dia ngelamar nggak terima. Nanti katanya, nanti saya kasih jawaban kata orang tua ini. Karena suami ini hanya berkomunikasi dengan bapaknya, dengan ibunya, anaknya tidak. Anaknya nggak mau sampai suruh istighfar pun nggak mau katanya. Tapi pada pas hari ijab kabulnya, Allah membukakan pintu hati dari istrinya itu, masya Allah, sekarang mereka subhanallah merasakan begitu indahnya pacaran setelah menikah. Walaupun sebelumnya tidak cinta katanya. Ingat, cinta sebelum menikah itu gimana cara mendapatkan? Haram hukumnya. Cinta sebelum kita mengatakan qabaltu nikah, seterima nikahnya, itu cinta yang haram. Kapan indahnya itu? Ketika sudah halal baru cinta, maka Allah akan berikan indah hari-hari tersebut. Kenapa? Karena di saat dia mengucapkan saya terima nikahnya itu sudah halal, maka Allah akan berikan keindahan pada cinta dan kasih sayangnya. Namun sebelumnya, di saat kita mengatakan saya tidak cinta, gimana cinta? Kan belum halal. Gimana Anda mencintai seorang kalau Anda belum halal? Senang boleh, tapi kalau cinta, artinya cinta yang sifatnya hubungan suami istri, belum dibolehkan sampai dihalalkannya, maka segera halal. Kenapa? Kata Nabi SAW, wa illa, jika tidak segera menikah akan ada fitnah di situ. Apa fitnahnya? Perzinahan, pacaran dan segala macam itu fitnah buat laki-lakinya, fitnah juga buat perempuannya. Fitnah buat laki-lakinya akan tolak, akhirnya dia putus asa dan segala macamnya itu. Akhirnya dia melaksanakan hal-hal yang haram. Buat perempuannya akan mungkin jadi bahan cemoohan. Ini ditolak-tolak terus, akhirnya ujung-ujungnya lama nikahnya. Kenapa? Ditolak, ujung-ujungnya nggak menikah. Fitnah juga kan? Di antara fitnahnya apa? Jadi bahan goncingan orang lain, gunjingan orang lain. Fitnah jadi. Makanya kata Nabi, fitnah. Makanya segera menikah. Hanya karena alasan apa? Tidak cinta. Cinta sebelum menikah itu cinta yang hoak. Tapi cinta setelah menikah itulah cinta yang sesungguhnya. Cinta yang didasarkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang ketika dia melalui hari-harinya dengan ibadah kepada Allah. Ingat, nikah itu kan ibadah. Nikah itu apa?
ibadah yang paling lama di antara yang lainnya. Bahkan dimanapun kita ta'ala. Sholat ada tempatnya khusus, haji ada waktunya. Tapi kalau menikah dengan suami istri berhubungan boleh di mana saja, boleh nggak? Boleh di mana saja. Itulah ibadah yang paling indah dan paling lama ketika seorang menjadi pendamping hidup seseorang. Itulah ibadah atau nikah yang ibadah yang paling mulia. Jadi masalah cinta, alasannya karena tidak cinta, itu dari mana itu? Apa sebabnya kenapa dia tidak cinta? Dan cinta itu apa? Timbulnya apa? Setelah menikah. Sama juga dengan saya dahulu ketika saya menikah, saya tidak tahu istri saya itu. Saya mampir di rumah mertua saya, calon mertua, sebab saya mau melanjutkan ke Madinah. Jadi di rumah itu, rumah calon mertua saya itu hanya sebagai persinggahan. Sebab saya punya teman dari Mapin juga tinggal di situ. Saya diajak ke rumah itu untuk nginap semalam. Dan ternyata mertua saya juga ngintip saya. Wah, gimana orang ini? Ternyata kedua-duanya suka gitu loh. Ternyata yang suka tuh mertua dulu ya, baru anaknya. Baru ketika orang tua ibu, ternyata orang dua ini ngintip, mertua laki dan perempuan yang ngintip. Dia oh sholat masya Allah. Gini. Akhirnya apa? Dia membujuk anaknya, mau nggak nikah sama ini katanya. Siapa itu katanya? Tapi ujung-ujungnya mau juga. Kenapa? Dibujuk sama orang tuanya. Yang awalnya karena tidak cinta juga. Awalnya tidak cinta. Gimana cinta? Karena belum ketemu kan? Kapan cintanya? Itu setelah saya menerima nikahnya dan kawinnya, maka itulah cinta yang bersemi. Dan cinta yang bersemi itu ketika ditanam, dipupuk, bukan ditebar dengan yang di tempat yang haram. Ya, ibaratnya begini, ada tanah yang bukan tanah antum. Boleh nggak antum itu menebar benih di situ yang haram? Boleh tidak? Tidak kan? Nah, gimana mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang bagus kalau gitu bukan punya kita? Itu baru tanah lah. Nah, bagaimana mungkin kita akan bisa mendapat cinta dari orang kalau itu bukan halalnya kita? Bukan halal, belum halal kan? Dihalalkan dulu baru kita tanam benih di situ. Kalau pupuknya biar bersemi terus sampai kita bisa menghasilkan indahnya cinta kan begitu. Gitu ya. Ini kayaknya penasaran. Mau menikah atau belum menikah? Belum, masya Allah. Cukup? Ada lagi? Atau mau curhat mungkin? Silakan. Cukup ya? Ini sudah 5:30 ini. Cukup ya? Ada lagi? Dari ibu-ibu mungkin? Jadi ingatlah, menikah itu adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika kita sudah kita halal, dan ketika kita sudah halal, maka Allah akan menumbuhkan cinta dan terus bersemi. Tapi kalau sebaliknya, kalau orang yang sudah mulai dengan yang haram misalnya, akan rasa cinta, maka Allah tidak akan memperindah pernikahannya. Kita lihat sekarang ini, banyak orang yang melaksanakan hal-hal yang haram sebelumnya, pacaran misalnya, setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ujung-ujungnya cerai, betul nggak? Bahkan nggak jadi nikah. Kenapa? Karena haram sebelumnya. Tapi karena orang tidak pernah pacaran sebelumnya tiba-tiba menikah, lihatlah, makin lama makin langgeng, makin lama makin terus bersemi terus cintanya. Jadi rumah tangga yang bagus itu ketika suaminya mampu menjaga dan istri mampu memupuk cinta itu setiap harinya, sehingga lama-kelamaan semakin tua semakin masalah, semakin seperti pengantin baru lagi, seperti pengantin baru lagi. Jadi kita nikah itu bukan semata-mata hanya karena hawa nafsu, tapi semata-mata karena melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, menjauhi larangan Allah dan juga larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri ya, cukup ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.